Meskipun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu secara nominal, tekanan ini terutama bersumber dari penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya di sektor migas dan tambang. Pemirsa, Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga September 2025 mencapai 1,56% dari produk domestik bruto atau setara 371,5 triliun rupiah. Ia pelebaran defisit lantaran realisasi belanja negara lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan negara yang masuk. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga September 2025 mencapai 1,56% dari produk domestik bruto atau setara 371,5 triliun rupiah. Posisi tersebut melebar jika dibandingkan dengan posisi defisit APBN di Agustus 2025 yang sebesar 1,35% PDB. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan bahwa pelebaran defisit ini terjadi lantaran realisasi belanja negara lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan negara yang masuk. Tercatat realisasi pendapatan negara hingga Juli 2025 mencapai 1.863,3 triliun rupiah atau setara 65% dari outlook. Realisasi tersebut mengalami penurunan 7,2% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai sebesar 2.008,6 triliun rupiah. Meskipun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu secara nominal, tekanan ini terutama bersumber dari penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya di sektor migas dan tambang. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai 2.234,8 triliun rupiah per Juli 2025 atau setara 63,4% dari outlook. Realisasi tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2.251,8 triliun rupiah. Dengan kondisi tersebut, keseimbangan primer mencapai 18 triliun rupiah. Tim Liputan ADX Channel. Sementara itu, pemirsa, dalam catatan APBN kita hingga Desember ataupun September 2025, negara mengumpulkan penerimaan pajak sebesar 1.295 triliun rupiah, di mana realisasi ini tercatat turun 4,4% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga September 2025 mencapai 1.295,3 triliun rupiah, turun 4,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Realisasi penerimaan tersebut setara dengan 62,4% dari proyeksi penerimaan pajak 2025 senilai 2.076,9 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak tersebut setara 59,1% dari target penerimaan pajak pada APBN 2025 senilai 2.189,3 triliun rupiah. Meski begitu, Suhasil menegaskan penerimaan pajak secara bruto masih mampu bertumbuh meskipun terdapat kontraksi. Hal ini mengindikasikan tingginya restitusi pada tahun ini. Kalau kita lihat yang realisasi bruto sampai dengan September di atas, angka 2025 sampai September itu 1.619,2 triliun. Ini sudah lebih tinggi dibandingkan angka penerimaan bruto tahun 2024, tahun lalu. Kalau tahun lalu itu 1.588,21 triliun, tahun ini 1.619,20 triliun. Ini yang akan kita pantau terus dan moga-moga makin menuju ke belakang, perekonomiannya makin baik, maka realisasi brutonya nanti juga akan meningkat. Sementara itu, untuk realisasi penerimaan kepabeanan bea dan cukai mencapai 221,3 triliun rupiah. Tercatat tumbuh 7,1% dibandingkan dengan penerimaan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut setara dengan 71,3% dari outlook dan 73,4% dari target kepabeanan dan cukai pada APBN 2025. Di Jakarta, ADX Channel. Ya, masih seputar APBN, pemirsa, di mana Kamar Dagang dan Industri Indonesia menilai di tahun depan pemerintah harus mendorong produktivitas sektor industri real dan padat karya, terutama di sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Potensi Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia, Syarmila Yahya, berharap stimulus ekonomi di tahun depan lebih diprioritaskan kepada keberlangsungan sektor industri, khususnya industri padat karya, di mana sektor padat karya ini banyak menyerap tenaga kerja. Untuk itu, dorongan APBN dan juga stimulus ekonomi yang diterbitkan pemerintah bisa menjadi booster untuk keberlanjutan sektor industri.
konkret untuk para pengusaha yang bisa merekrut misalnya berapa tenaga kerja seperti itu ya. Jadi saya melihat nih belum signifikan ya yang diambil keputusannya ini, belum membumi lah. Misalnya saya pengen tuh ada royalti diturun, cukai diturun, tax diturunin gitu ya. Jadi yang bombastis gitu supaya kalau misalnya nggak diturunin kayak setengah-setengah gini itu kan akhirnya banyak perusahaan yang tutup ya hari ini kan banyak perusahaan yang tutup, industri yang tutup begitu. Daripada tutup mendingan freein aja taxnya. Jadi mereka bisa kerja, mereka bisa buka lapangan kerja. Terus dampaknya jadi pengangguran kan nggak ada minimal walaupun taxnya berkurang. Iya, tadi berbicara mengenai APBN, kita harapkan bahwa APBN yang digelontorkan dari waktu ke waktu ini berfokus pada efek keberlanjutan atau jangka panjang ya. Kemudian jangan sampai hanya mengatasi permasalahan-permasalahan jangka pendek seperti halnya mungkin bansos atau stimulus-stimulus tertentu yang pada akhirnya secara keberlanjutan ini dampaknya kurang signifikan. Ya, tentu kita juga harus melihat dari sisi defisit, ini kurang lebih di angka 1,5% dari PDB, targetnya di angka 2,7%. Masih ada ruang untuk kemudian mengoptimalkan belanja pemerintah di sisa tahun 2025 dan kita harapkan juga belanja yang dilakukan dapat efisien dan juga optimal sehingga akhirnya nanti dampaknya juga bisa dirasakan. Sementara di saat yang sama sisi penerima negara juga harus terus dikejar agar kemudian bisa mengimbangi belanja yang luar biasa besar di tengah pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Sadewa yang dikatakan bahwa penerbitan utang juga akan dilakukan secara hati-hati dan tidak kemudian secara masif dilakukan, meskipun kita harus lihat nanti di 3 bulan ke depan seperti apa realisasi APBN kita di tahun 2025. Baik, kita bergeser ke informasi lainnya pemirsa. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi persoalan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Iya, pemerintah meringankan beban masyarakat dalam memiliki rumah, salah satunya melalui pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta retribusi persetujuan bangunan gedung bagi MPR. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi persoalan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mendagri menjelaskan saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, termasuk adanya rumah yang tidak layak huni. Program tersebut diyakini tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru melalui rantai pasok yang melibatkan industri bahan bangunan hingga jasa keuangan. Mendagri menjelaskan sejumlah kebijakan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat dalam memiliki rumah. Hal ini salah satunya melalui pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, serta retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG bagi MBR. Pemerintah daerah nggak perlu khawatir dengan dinolkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang nggak punya rumah lebih kurang 9,9 juta se-Indonesia. Nah, nanti kalau tanah-tanahnya kosong, itu hanya dikenakan pajak buminya saja. Tapi kalau dia dibuat bangunan, rumah murah, itu dapat 2, pajak bumi dan bangunan. Jadi ngepur sekali, nggak bayar, tapi tahun depan dan seterusnya yang punya rumah itu nanti akan membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga menambah pendapatan asli daerah. Selain itu, masyarakat yang ingin membangun atau merenovasi rumah juga dapat memanfaatkan kredit usaha rakyat dengan bunga rendah. Kombinasi antara pembebasan PBG, BPHTB, dan skema kredit usaha rakyat diharapkan mampu menurunkan biaya pembangunan rumah secara signifikan. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga mengatakan Kementerian Transmigrasi optimis bisa menyelesaikan target sertifikasi di lahan 13.751 bidang di akhir tahun 2025. Ya, dari target tersebut 6.615 bidang atau 48% sudah disertifikati. Viva mengungkap ada beberapa persoalan yang membuat sertifikat tanah di kawasan transmigrasi mengalami persoalan. Di antaranya ialah adanya tumpang tindih lahan kawasan transmigrasi dengan lahan milik kementerian lain, korporasi, BUMN, pemerintah daerah, dan milik perorangan. Untuk lebih mempercepat realisasi sertifikat, pihaknya akan menggunakan cara jemput bola. Jemput bola dilakukan sebab eskalasi dari pemerintah daerah dinilai kurang maksimal. Bagi kami, lahan transmigrasi itu bukan sekedar menyangkut soal rumah,
tapi menjadi alat perjuangan hidup karena akan dikelola, akan menjadi sumber ekonomi, sumber penghidupan bagi warga transmigran. Kemudian terdapat 85 lokasi transmigrasi yang masuk dalam kawasan hutan. Ada rekomendasi dari Komisi 5 ketika kami melakukan rapat kerja. Jadi salah satu kesimpulannya adalah apabila ada kawasan kehutanan di dalam kawasan transmigrasi, maka Kementerian Kehutanan wajib untuk melepas hak hutannya.